Kalau kita bicara soal Indonesia, ada satu institusi yang, udah jadi benteng pendidikan dan moral ratusan tahun lamanya. Yup, pondok pesantren. Tapi, institusi yang unik dan berakar kuat di budaya kita ini sekarang lagi ada di persimpangan jalan yang krusial banget. Nah, disinilah letak dilemanya. Coba bayangin deh, tradisi yang udah jalan 500 tahun, mandiri, punya cara sendiri, tiba-tiba harus berhadapan sama dorongan standarisasi dari pemerintah. Pertanyaan besarnya, bisa nggak sih dia bertahan dengan semua keunikannya itu? Oke, sebelum jauh, kita kenalan dulu sama satu kata kunci penting. Muadalah. Anggap aja ini semacam tiket emas atau akreditasi dari pemerintah. Kerennya, lulusannya jadi lebih gampang masuk universitas atau cari kerja. Tapi ada tapinya nih, ada kekhawatiran jangan-jangan tiket emas ini justru malah membelenggu kebebasan dan jiwa unik yang selama ini jadi kekuatan pesantren. Dilema kan? Tapi sebelum kita jawab dilema modern itu, kita perlu mundur dulu sebentar. Biar paham akarnya, kita harus tahu dulu apa sih sebetulnya pesantren itu. Soalnya ini bukan cuma sekolah biasa loh, ini tuh sebuah ekosistem, sebuah dunia kecil tersendiri. Ya, pesantren itu 100% asli Indonesia. Almarhum Gus Dur bahkan pernah bilang kalau pesantren itu ibarat subkultur. Coba deh bayangin, kayak ada dunia kecil di dalam dunia yang lebih besar. Punya nilai, tradisi, dan cara hidupnya sendiri. Beda, tapi jadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat kita. Terus apa aja sih yang bikin sebuah tempat bisa disebut pesantren? Nah, menurut seorang cendekiawan, Zamak Syahridovier ada 5 pilar utamanya. Ini dia fondasinya. Kiai, santri, masjid, pondok, dan kitab kuning. Kelimanya ini nggak bisa dipisahin, saling terkait erat. Yuk kita bedah satu persatu yang paling penting. Oke, pertama dan yang paling utama ada kiai. Sosok ini tuh jantungnya pesantren, titik pusatnya. Dia bukan sekedar kepala sekolah atau guru, tapi juga pemimpin spiritual, kadang pemilik, dan yang pasti jadi kompas moral. Bisa dibilang, maju mundurnya sebuah pesantren itu seringkali ada di pundak sang kiai, tergantung banget sama karisma dan ilmunya. Terus tentu aja ada santri, alias para muridnya. Nah ini uniknya, santri itu ada 2 jenis. Ada yang namanya santri mukim, ini mereka yang datang dari jauh, tinggal di asrama, pokoknya 24/7 hidup di lingkungan pesantren. Satu lagi ada santri kalong. Nah mereka ini kayak anak sekolahan biasa, rumahnya dekat, jadi ya pulang pergi. Ini nunjukin betapa fleksibelnya sistem pesantren kan? Oke, tadi kita udah lihat fisiknya pesantren, ya kan, pilar-pilarnya. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi, kita mau bedah jiwanya. Karena yang bikin pesantren itu spesial ya bukan cuma gedungnya, tapi filosofi hidup yang jadi nafasnya. Nah, kutipan dari KH Imam Zarkashi ini, kena banget. Intinya, pendidikan di pesantren itu bukan cuma ngajarin rumus atau hafalan. Jauh lebih dari itu, fokus utamanya adalah membentuk mental dan karakter. Tujuannya? Jelas banget, untuk melahirkan calon-calon pemimpin umat yang kuat dan punya prinsip. Filosofi ini dirangkum dengan keren dalam apa yang disebut panca jiwa. Ada 5. Pertama, keikhlasan. Jadi semua yang dilakukan itu niatnya ibadah. Kedua, kesederhanaan, hidup apa adanya, fokus ke isi bukan kulit, biar mentalnya kuat. Ketiga, berdikari, ini soal mandiri, bisa berdiri di kaki sendiri. Keempat, ukhuwah diniyah, rasa persaudaranya itu kental banget. Dan yang terakhir, ini yang menarik, jiwa bebas. Artinya, bebas berpikir, bebas memilih jalan untuk jadi pemimpin yang optimis dan bertanggung jawab. Nah, ada satu hal penting banget yang harus kita pahami nih. Jangan pernah berpikir kalau semua pesantren itu sama, seragam, kayak cetakan kue. Sama sekali enggak. Institusi ini tuh udah berevolusi ratusan tahun. Dan hasilnya macam-macam banget. Spektrumnya luas. Coba deh kita lihat datanya. Ini menarik banget loh. Hampir separuh, 45%, pesantren di Indonesia itu tipenya kombinasi. Maksudnya, ya gabungan antara tradisional sama modern. Dan ini bukan kebetulan. Ini nunjukin kalau DNA-nya pesantren itu emang adaptif dan inovatif. Jadi, kalau kita lihat spektrumnya, ada 2 kutub ekstrim. Di satu sisi ada yang salafiyah, super tradisional, fokusnya benar-benar mendalami kitab kuning. Di sisi lain, ada yang asriyah, super modern, udah pakai kurikulum nasional, ada lab komputer, lab bahasa, segala macam. Tapi yang paling penting, ingat ya, mayoritasnya itu ada di tengah-tengah. Mereka ambil yang bagus dari tradisi, dan ambil yang bagus juga dari modernitas. Terus apa sih rahasianya kok bisa seadaptif itu? Ternyata ada satu prinsip emas yang mereka pegang teguh. Bunyinya gini, melestarikan hal-hal lama yang baik dan mengadopsi hal-hal baru yang lebih baik.
Nah, ini dia resep rahasia yang bikin pesantren bisa terus relevan dari zaman ke zaman. Oke, setelah kita jalan-jalan memahami dunia pesantren dari luar dan dalam, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Di tengah persimpangan jalan antara tradisi dan tuntutan modern ini, sebetulnya masa depan seperti apa sih yang menanti pesantren? Dan disinilah letak pertarungan utamanya. Di satu sisi ada muadalah dari pemerintah. Ini tawaran pengakuan tapi ya ada harganya, yaitu regulasi. Di sisi lain ada jiwa bebas, salah satu pilar filosofi pesantren yang paling penting, yang intinya adalah kemandirian. Pertanyaannya, bisa nggak sih keduanya ini jalan bareng? Atau justru salah satunya harus dikorbankan? Tapi, apapun tantangannya nanti, satu hal yang pasti, peran pesantren itu, nggak tergantikan. Seperti kata kutipan ini, pesantren telah, sedang, dan akan terus menjadi salah satu benteng moral terpenting buat negara kita. Nah, ini semua akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan besar buat kita renungkan bersama. Untuk kedepannya, mana yang lebih penting buat pesantren? Apakah mempertahankan tradisi yang udah terbukti ampuh selama ratusan tahun, atau justru kemampuannya untuk terus berubah dan beradaptasi? Jawaban dari pertanyaan ini bakal nentuin banget wajah pendidikan Islam di Indonesia di masa depan.